Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Berjumpa lagi di Babeh Widi Channel dan berjumpa lagi di Serabi Sinau bareng Babeh Widi. Di Serabi kali ini kita masih membahas tentang dunia seni budaya teater. Dan untuk kali ini kita akan membahas tentang olah tubuh. Namun sebelum kita membahas bagaimana olah tubuh di dunia seni teater, alangkah baiknya mohon keikhlasannya untuk panjenengan semua like video ini, kemudian jangan lupa subscribe, kemudian di share dan jangan lupa untuk komen, karena kalau kalian melakukan itu semua, itu adalah semangat bagi saya. Oke, baiklah, kita langsung ke materi, yaitu olah tubuh. Olah tubuh di dalam teater itu kaitannya sangat erat. Kalau di dalam teater itu ada dua yang sangat erat kaitannya, yaitu olah tubuh dan olah vokal. Karena orang berteater atau orang acting yang paling khas, yang paling menonjol, yang paling disajikan ke penonton, salah satunya yang utama ya, itu adalah olah tubuh. Jadi kita bisa berekspresi, kita bisa bergerak, kita bisa acting, itu karena olah tubuhnya. Baru yang kedua, olah vokal atau suaranya. Kita bisa mengolah suara dengan berbagai macam karakter. Oke. Kemudian definisi dari olah tubuh adalah sebuah konsep latihan bergerak atau memaksimalkan tubuh beserta organ-organnya dalam menunjang acting seorang aktor atau aktris. Itu definisinya. Kemudian tujuan olah tubuh. Olah tubuh memiliki pengertian dasar yang sama dengan makna yang terkandung dalam kata olahraga, hanya tujuannya yang sedikit berbeda. Kemudian nih, jika olahraga itu mengutamakan kesehatan, maka dalam seni pertunjukan lebih bertujuan mempersiapkan kemampuan gerak tubuh aktor atau aktris. Tujuan olah tubuh, dengan berolah tubuh kita akan mendapat keadaan atau kondisi tubuh yang maksimal. Selain itu, olah tubuh juga mempunyai tujuan melatih atau melemaskan otot-otot kita supaya elastis, lentur, luas, dan supaya tidak ada bagian-bagian tubuh kita yang kaku selama memerankan sebuah karakter atau tokoh. Jadi tujuan daripada olah tubuh yang jelas itu biar ketika kita acting itu keadaan tubuh atau badan kita tuh menjadi maksimal, menjadi elastis, lentur, luas, kewes, ora kaku, karena ben ketika nanti ditonton itu jadi asik, jadi enak. Kalau kalian pernah nonton sinetron atau film atau teater lah, kan kadang ada orang yang aktingnya itu kaku, gerakannya itu wagu, akting nangis ya wagu, akting marah ya wagu. Nah, itu mungkin orang itu atau aktor itu, aktris itu tidak mempersiapkan olah tubuhnya secara baik. Nah, tujuan daripada teater adalah mempersiapkan kemampuan gerak tubuh aktor atau aktris biar ditonton itu enak. Ini tujuannya. Kemudian olah tubuh dilakukan dalam 3 tahap, yaitu latihan pemanasan, latihan inti, dan latihan pendinginan. Jadi kayak mirip olahraga. Jangan salah, bukan hanya di olahraga yang ada latihan pemanasan, inti, dan pendinginan. Namun di teater, di olah tubuh itu juga ada. Latihan pemanasan atau warm up, yaitu serial latihan gerakan tubuh untuk meningkatkan sirkulasi dan meregangkan otot dengan cara bertahap. Kemudian latihan inti, yaitu serial pokok dari inti gerakan yang akan dilatihkan.
kita ingin latihan pantomim, nah yang erat kaitannya dengan olah tubuh sekali, yang hanya mengandalkan ekspresi wajah, ekspresi tubuh, gerak tubuh, itu pantomim. Contohnya pemanasannya seperti olahraga biasa, begini, kanan kiri, muter-muter, tengok-tengok dan lain-lain, itu pemanasannya. Kemudian ketika inti, apa yang mau diajarkan, apa yang mau akan kita pentaskan, itu kita latihankan di situ. Nah, habis itu baru setelah selesai latihan pendinginan atau peredaan atau warm down, yaitu serial pendek gerakan tubuh untuk mengembalikan kesegaran tubuh setelah menjalani latihan inti. Kemudian pedoman sebelum melakukan pemanasan dan latihan tubuh adalah sebagai berikut. A. Cobalah untuk selalu konsentrasi dan santai, jangan menahan nafas dan bernafaslah secara normal. B. Mulailah dengan tingkat hitungan yang sedikit, kemudian meningkat ke hitungan yang banyak sesuai dengan tahapan. Misalnya dalam satu seri latihan dimulai dengan 8 hitungan, kemudian pada tahap berikutnya ditingkatkan 2 kali 8 hitungan sampai banyak hitungan. C. Konsentrasi pada latihan, jangan biarkan pikiran yang lain memecah konsentrasi. Rasakan setiap pergerakan otot dan tulang-tulang kita selama latihan. D. Lakukan pemanasan ini dengan cara yang halus dan jangan melakukan latihan dengan gerakan yang disentak-sentak. E. Usahakan latihan secara berurut. Bisa dimulai dari bagian bawah tubuh menuju ke atas, bisa juga dimulai dari atas menuju ke bagian bawah tubuh. Nah, jadi kalau latihan teater, sepemahaman saya ketika melatih atau berlatih dulu waktu di kampus, itu ketika kita melakukan pemanasan itu biasanya mulai dari atas dulu atau dari bawah dulu. Kalau dari bawah dulu berarti kita lari kecil, muteri lapangan seperti itu. Habis itu baru langsung ke pemanasan selanjutnya. Atau kita dari atas dulu, kemudian kita fokuskan ke kepala, nah kayak gini dan lain-lain, kemudian sampai ke bawah-bawah, kemudian lari, kemudian latihan inti, seperti itu. Kemudian gerakan teater atau gerakan olah tubuh pemanasan teater itu lembut, tidak disentak-sentak, penuh dengan penghayatan, penuh dengan konsentrasi, macam-macam gerak. Yang pertama namanya itu adalah gerak teatrikal. Adalah gerak yang dipakai dalam teater, yaitu gerak yang lahir dari keinginan bergerak yang sesuai dengan apa yang dituntut dalam naskah. Jadi gerak teatrikal hanya tercipta pada waktu memainkan naskah teater atau drama. Jadi gerak ini muncul karena tuntutan naskah. Kalau di naskah kok disuruh nangis guling-guling, itu kan gerakan nangis guling-guling, berarti kita harus melakukannya. Kalau di naskah ada keterangan lari terbirit-birit, berarti kita harus melakukannya. Kalau di dalam naskah ada keterangan harus tiarap, kemudian merangkak, merayap, itu juga kita harus melakukannya. Pokoknya apapun yang disuruh naskah, apapun yang ditulis naskah, itu namanya adalah gerak teatrikal. Yang kedua, gerak non teatrikal adalah gerakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Di naskah tidak ada keterangan kita harus duduk, kita harus mondar-mandir, kita harus bolak-balik, contohnya kayak gitu. Nah, tapi di situ kita melakukannya. Nah, itu namanya gerakan non teatrikal. Nah, contohnya ini, saya lagi ngomong, tiba-tiba saja gerakannya seperti ini, membuat gerakan seperti ini, itu tanpa disuruh dalam naskah. Itu namanya gerakan non teatrikal. Jadi gerakan yang keluar sendiri, atau gerakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Lanjut, gerak teatrikal sendiri. Nah ini ya, gerak teatrikal sendiri itu ada 2 macam. Yang pertama adalah gerak halus. Gerak halus adalah gerak pada raut muka kita atau perubahan mimik, atau yang lebih dikenal lagi dengan ekspresi. Gerak ini timbul karena pengaruh dari dalam atau emosi, misalnya marah, sedih, gembira, dan sebagainya. Nah, jadi gerak halus ini hanya gerakan pada raut muka atau sekepala inilah. Jadi bukan seluruh tubuh, baru kepala saja. Misalnya lagi diem tiba-tiba nangis. Nah, atau tiba-tiba lagi diem terus ketawa. Nah, seperti itu. Ini gerakannya. Mimik atau tiba-tiba sedih.
tiba-tiba marah. Nah, pokoknya gerakan ini hanya muka saja. Tiba-tiba kayak gini ngelamun atau berimajinasi. Hanya muka saja, hanya kepala saja. Ini namanya gerak halus. Nah, kalau gerak kasar adalah gerak dari seluruh atau sebagian anggota tubuh kita. Gerak ini timbul karena adanya pengaruh baik dari luar maupun dari dalam. Contohnya kaget. Nah, seluruh tubuh bergerak. Kaget, contohnya tohera. Nah, itu kan seluruh tubuh. Atau tiba-tiba ketawa, kalau gerak halus ketawa cuman nah, kalau gerak kasar seperti itu. Jadi seluruh tubuh. Marah yang cuman hanya sini saja ya, cuman. Nah, kalau gerak kasar apa? Gerak kasar seluruh tubuh seperti itu. Gerakan yang selanjutnya adalah gerak kasar itu dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama namanya gerak bisnis. Gerak bisnis adalah gerak-gerak kecil yang kita lakukan tanpa penuh kesadaran. Gerak ini kita lakukan secara spontan tanpa terfikirkan atau refleks atau spontannya. Misalnya sewaktu kita sedang mendengarkan alunan musik, secara tak sadar kita menggerak-gerakkan tangan atau kaki mengikuti irama musik. Main headset, terus dengerin musik sambil kerja. Nah, kitanya goyang. Gak sadar ini, enak aja, enak, spontan aja. Lagu yang kita sukai langsung. Nah, itu namanya gerak bisnis atau gerak refleks atau gerak spontan. Kemudian yang kedua contohnya sewaktu kita sedang belajar atau membaca, kaki kita digigit nyamuk. Secara refleks tangan kita akan memukul kaki yang tergigit nyamuk tanpa kehilangan konsentrasi kita pada saat belajar. Misalnya lagi belajar nih, lagi bikin tugas, ngetik, terus tiba-tiba ada nyamuk. Nah, kita nggak sadar aja, udah. Gatel, nah misalnya gatel. Nah, gatel termasuk. Nah, seperti itu. Misalnya lagi belajar, tiba-tiba ibu lewat di depan terus nyapu, terus debu, terus kita tiba-tiba nah, itu kan spontan, gak direncanakan. Atau tiba-tiba kita ngantuk. Nah, itu kan spontan. Itu namanya gerak bisnis, gerak-gerakan kecil yang spontan. Banyak sekali, ada kesetrum, ada kepleset, kena panas kaget, megang air, mau minum kan lupa ini airnya panas, kaget. Nah, itu juga gerakan bisnis. Kemudian selanjutnya gestur. Gestur adalah gerak-gerak besar yang kita lakukan. Gerak ini adalah gerak yang kita lakukan secara sadar. Gerak yang terjadi setelah mendapat perintah dari diri atau otak kita untuk melakukan sesuatu, misalnya saja menulis, mengambil gelas, jongkok dan lain sebagainya. Ya misalnya saja buka laptop, ngetik, minum secara sadar. Nah, Nah, ini namanya gerak gestur. Nulis, lagi orang ibu guru, pak guru lagi menjelaskan, langsung kita nulis sadar. Ini namanya gerakan gestur. Duduk dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, movement. Movement adalah gerak perpindahan tubuh dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Gerakan ini tidak hanya terbatas pada berjalan saja, tetapi dapat juga berupa berlari, bergulung-gulung, melompat. Pokoknya gerakan yang pindah dari satu tempat ke tempat lain. Ya jelas berjalan, lari, melompat, merangkak atau merayap, kemudian berangkang, ngesot. Nah, banyak. Yang penting pindah. Tuh. Lalu yang keempat, guide. Cara melakukan movement atau cara berjalan sesuai karakter, watak, tokoh atau tuntutan naskah. Oh, ini begini. Cara berjalan namun sesuai karakter tokoh atau naskah.
contohnya jalannya preman. Nah, kan berarti karakternya adalah preman. Watak tokohnya adalah preman. Nah, cara-caranya preman gimana? Nah, orang cupu, jalannya orang cupu. Nah, atau nenek-nenek, kakek-kakek, iya jalannya, berjalan seperti itu. Berjalan sesuai karakter tuntutan naskah, namanya guide. Oke. Kemudian ini contoh gambar-gambar ketika sedang melakukan pemanasan atau melakukan olah tubuh. Nah, ini teater kanvas SMK Negeri 1 Purwokerto. Ini pembinaannya jangan pecicilan banget ya. Ngapain juga di sini-sini. Nah, ini anak-anak sedang melakukan pemanasan dalam rangka melakukan olah tubuh. Kemudian ini sedang melakukan permainan olah tubuh juga. Nah, ini sedang melakukan pemanasan di Curug Ceheng Batu Raden. Ini pemanasan kaki, ini pemanasan kaki ini seperti ini. Nah, kemudian ini salah satu contoh pemanasan juga dan lain-lain seperti itu. Oke, seharusnya kalau kita ini tatap muka, kita akan melakukan seperti ini menyenangkan sekali. Di ruang studio ini yang lebar, yang kedap suara, kita bisa teriak-teriak, kita bisa bermain-main olah tubuh. Tapi yang tidak masalah. Semoga saja pandemi segera berakhir, kemudian kita semua tatap muka. Yang penting kalian bisa belajar dari video ini dan semoga video ini bermanfaat. Seperti itu saja ya. Oke. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan di Serabi yang selanjutnya di seni budaya teater ataupun pelajaran yang lain. Pokoknya jangan lupa kepada panjenengan semua untuk mendukung channel Babeh Widi ini, yaitu dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.